Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugianti Hasanah, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cilacap. Di sini saya akan melaksanakan pra-observasi dengan Bapak Sahrin, Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri Satap 5 Majenang. Assalamualaikum Pak Sahrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik, Bu. Alhamdulillah baik. Begini Pak Sahrin, beberapa hari yang lalu kan saya sudah pernah menyampaikan kepada Pak Sahrin bahwa saya ada tugas untuk supervisi rekan sejawat, begitu nggih Pak? Iya. Nah, seperti yang Pak Sahrin juga sudah tahu kalau observasi itu tahapannya ada 3 nggih Pak, supervisi, betul. Yaitu pra-observasi, observasi, dan yang terakhir pasca observasi. Di sini kita akan melaksanakan yang pra-observasi terkait pembelajaran Pak Sahrin untuk minggu depan Pak ya? Iya, betul. Nah, harapan kita mudah-mudahan sama ya Pak, untuk mencapai proses pembelajaran yang besok Pak Sahrin lakukan itu berjalan dengan lancar. Amin. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sebelumnya harapan Pak Sahrin untuk kita diskusi pra-observasi apa ini Pak? Harapannya para peserta didik mampu meningkatkan kompetensi, terutama materi yang akan saya sampaikan, yaitu iklan, slogan, dan poster. Oh begitu Pak, baik. Jadi harapannya Pak Sahrin supaya persiapan pembelajaran untuk materi iklan, slogan, dan poster bisa berjalan dengan baik. Baik Pak. Berarti harapan kita sama ya Pak, terkait betul. Untuk pembelajaran Pak Sahrin untuk pertemuan minggu depan mudah-mudahan lancar. Gitu. Untuk materi, tadi materi yang disampaikan Pak Sahrin tentang iklan, slogan, dan poster. Baik. Pasti untuk materi itu ada tujuan pembelajaran ya Pak. Betul. Tujuan pembelajarannya kira-kira apa Pak? Tujuan pembelajaran tentu saja sebagaimana materi yang akan dikembangkan, agar siswa mampu memahami cara membuat iklan, slogan, maupun poster. Oh, baik-baik. Berarti ada tujuan yang mana siswa mampu memahami cara membuat iklan, slogan, dan poster. Iya, betul. Ya, Pak? Baik. Betul. Kira-kira nih Pak, dari tujuan pembelajaran yang tadi disebutkan Pak Sahrin, area yang dikembangkan untuk proses pembelajaran besok Pak apa Pak? Area yang dikembangkan itu mencakup satu area kemampuan pengetahuan atau kognitif, kemudian afektif atau sikap, kemudian area keterampilan. Dengan 3 hal ini harapannya peserta didik akan meningkat kualitas di dalam pembelajaran. Baik Pak. Berarti Pak Sahrin, area pengembangan yang besok akan fokus saya observasi ya Pak, ya, betul. Itu terkait area pengetahuan, sikap atau afektifnya, dan keterampilan atau psikomotornya. Gitu ya Pak. Terkait dari kalau kita lihat ke materi iklan, slogan, dan poster ini Pak, bisa disebutkan lebih detail nggak Pak satu-satu dari penilaian atau ranah yang akan dikenakan ini? Ranah pengetahuan sudah barang tentu anak setiap hari disuguhi iklan, baik media elektronik, televisi, dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada poster suatu kegiatan misalnya. Demikian pula slogan yang ada di kelas. Nah, ini supaya anak-anak bisa meningkat kemampuan pengetahuan, kemudian keterampilan, dan juga sikapnya, ini perlu adanya pembelajaran yang bersifat
diferensiasi dari pembelajaran atau materi yang saya sampaikan. Oh baik, berarti Pak Sarin itu strategi yang akan dilaksanakan itu akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak? Betul. Berarti diferensiasi yang di sini dimaksudkan ada 3 ya Pak? Betul. Terkait konten, Betul. proses, dan produk. Betul. Kalau Pak Sarin lebih ke mana nih Pak? Ini lebih ke produk yang Pak Sarin untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan. Ya, lebih ke produk. Jadi nanti hasil anak-anak yang tadi Pak Sarin sampaikan membuat iklan atau slogan atau posternya berbeda begitu nggak Pak? Ya, nah kan awalnya iklan, slogan, poster tentu saja dibangun pengetahuannya secara teoritis. Setelah anak paham, nanti anak-anak berlatih membuat slogan, kemudian iklan, poster, sehingga ada produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Pastinya sesuai dengan minat mereka ya Pak ya? Betul. Jadi meskipun minat mereka berbeda, pengetahuan dasar tentang hal itu, teoritisnya mereka memahami betul tentang materi, pentingnya iklan, slogan, poster. Begitu Bu. Luar biasa ini Pak, terkait Pak Sarin sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Terus nih Pak, untuk fokus observasi nih Pak, kan ada 3 ya, terkait memfasilitasi murid dengan nyaman, terus memandu proses belajar yang efektif, dan yang ketiga melakukan asesmen atau umpan balik. Dan dari ketiga observasi ini nanti yang akan difokuskan Pak Sarin itu bagian mana? Itu poin yang mengarahkan anak sehingga mampu menyampaikan apa yang sudah mereka buat, terutama poster di hadapan teman-temannya, terutama isi atau pesan poster yang sudah mereka buat. Oh, baik. Begitu Bu. Berarti Pak Sarin itu lebih ke proses belajar yang efektifnya ya Pak. Betul. Sehingga anak-anak itu mampu membuat poster itu dan mampu menyampaikan isi atau amanat dari poster tersebut. Begitu. Oh baik Pak. Nih, dari strategi yang akan dilaksanakan Pak Sarin minggu depan itu, kira-kira ada kendala nggak nih Pak untuk anak-anak kita ketika menerima materi ataupun proses pembelajaran yang Pak Sarin tadi sampaikan? Diferensiasi itu kan memetakan bahwa peserta didik itu kan memang berbeda ya Bu Yanti ya. Nah, perbedaan anak ini terutama ketika Pak Sarin mencoba supaya anak mampu berlatih menyampaikan isi pesan poster di depan kelas, nanti kemampuan keberaniannya akan bertambah. Tentu saja ada yang masih malu, ragu-ragu dan seterusnya. Tapi setidaknya kita sudah memulai untuk perubahan yang lebih baik untuk anak-anak. Luar biasa Pak Sarin. Jadi Pak Sarin itu selain untuk siswa mampu membuat salah satu poster, iklan atau slogan, juga Pak Sarin ini di sini melatih supaya anak itu berani ya, percaya diri begitu ya Pak, untuk menyampaikan apa yang sudah dia tulis ke depan teman-temannya. Baik-baik sekali Pak. Terus ini Pak, kan berarti kira-kira nih Pak, solusi bagi anak-anak yang memang belum percaya diri itu adakah solusi Pak? Solusi tentu saja ada setelah kita memetakan masalah. Nah, ketika misalnya anak teridentifikasi pemalu, tentu sebagai seorang guru kita memotivasi pentingnya keberanian yang positif. Kemudian rajin berlatih tampil di depan teman-teman. Dengan cara demikian, Pak Sarin yakin akan terbangun kekurangan pembelajaran tadi. Ini baik Pak. Berarti dengan cara mungkin pembiasaan ya yang terus asalkan ada kemauan ya Pak Sarin, jadi insya Allah anak-anak itu akan terlatih begitu ya Pak. Akan terlatih. Dimulai dari mungkin dari mapel bahasa Indonesia ini ya Pak. Karena kadang mapel lain itu agak ini Pak, apa ya, lebih ke teoritisnya gitu. Kalau untuk praktek speech di depan itu masih kurang begitu ya Pak. Memang bahasa Indonesia itu kan dibangun dari 3 kemampuan dasar. 1 menyimak atau mendengarkan, 2 berbicara, 3 membaca, 4 menulis. Nah, yang jadi fokus Pak Sarin salah satunya adalah kemampuan berbicara. Baik. Terima kasih Pak Sarin. Sepertinya ini sudah selesai ya Pak. Dari mulai tadi kita sudah mengulik kendala, ternyata
ada solusi begitu ya Pak. Betul, betul. Mudah-mudahan acara supervisi besok berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Minggu depan kita akan melaksanakan supervisi. Insya Allah nanti juga saya akan fokus terhadap hal-hal yang tadi Pak Sarin sebutkan begitu ya Pak. Iya. Terus nanti kita akan diskusikan di pasca observasi ya Pak. Siap, siap. Ya, siap. Terima kasih Pak Sarin atas waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar. Dijawab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mari anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan memperoleh ilmu dari yang kita pelajari. Silakan kedua kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa untuk menambah kecintaan kita pada bangsa dan negara tercinta, kita duduk siap, akan diperdengarkan Indonesia Raya. Semoga dengan lagu Indonesia Raya kita semua semakin mencintai tanah air ya anak-anak ya. Nah, coba kita baik anak-anak kelas 8A, Pak Guru awali untuk mengecek kehadiran kalian. Tadi kita sudah awal dengan berdoa ya. Dari info grup Pak Guru lihat tidak ada yang izin hari ini. Titan sudah berangkat ya. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari materi iklan, slogan, poster. Nah, hari ini Pak Guru akan melanjutkan pembahasan yaitu memahami isi poster. Kalian sudah membuat poster ini ya, sudah diberi nama. Dalam pembelajaran hari ini kalian akan menyampaikan di depan teman-teman apa isi poster yang kalian buat. Jadi pembelajaran kali ini diharapkan siswa atau kalian semua mampu menyampaikan isi dari poster yang telah kalian buat. Pak Guru minta tolong ketua kelas, mana ketua kelas? Untuk membagi sesuai nama. Ya, jangan dilempar ya nak. Silakan dibagi. Dicek kalau tertukar dengan teman dikembalikan. Dan semua buku tulis ada namanya sehingga memudahkan. Syukron. Mana anak Syukron? Syukron. Anissa Najwa. Anissa. Nah, coba kita mengingat lagi teori yang sudah
kita cermati baik dari slide Pak Guru maupun dari LKS kalian. Nah ulang dibantu temannya dibacakan iklan yaitu kemudian slogan Ina. Sambil kalian di LKS itu ada di halaman 29 Sobana, menyusun iklan, slogan, kemudian poster. Teorinya di LKS ada di halaman 29 sampai 30 ya. Baik, kita lanjutkan. Coba Adrian, langkah-langkahnya kita mengingat kembali bagaimana langkah-langkah saat anak-anakku menuliskan iklan. Ya, nah Adrian dibaca. 1. Langkah-langkah menulis iklan. 1. Menentukan tentang umum yang akan dikomunikasikan. 2. Mengidentifikasi manfaat iklan melalui pelanggan oleh daya tarik. 3. Menunjukkan konsep kreatif yang kuat. 4. Memberitahukan daya tarik untuk yang menghasil pemanfaatan. Nah, baik anak-anak, coba kita cermati. Ini ada apa Nasukron? Contoh, coba Kron, apa itu? Contoh teks iklan niaga. Iklan niaga itu Rapli sama dengan iklan penawaran. Apa? Penawaran apa? Barang atau jasa. Coba Narapli, baca Narapli. Philip Memang pilihan untuk produk. Ada Philip, produknya mengeluarkan produk bernama bohlam. Dulu lampunya itu anak-anak yang berbentuk bulat itu ya. Kalau sekarang sudah kebanyakan sudah yang putih. Katanya lebih hemat energi. Nah, ini contoh. Jadi struktur iklan yang pokok adalah Widya, ada judulnya itu. Philip memang pilihan Anda. Kemudian ada keunggulan produk yang ditawarkan. Najwa, lihat. Produk unggulan, bohlam tahan lama, bahannya berkualitas. Nah, kemudian ada kata-kata yang mudah diingat. Terus terang, bohlam terang terus. Kan di iklan juga ada kadang yang mahal semakin di depan, yang lain ketinggalan. Begitu ya. Buat anak kok coba-coba ada kan iklan semacam itu. Jadi ada kata yang senantiasa bisa diingat oleh pendengarnya. Nah, ada juga iklan layanan masyarakat supaya hati-hati dengan gawai atau HP. Pasarnya kalau lihat iklan layanan masyarakat ini kadang hampir menitikan air mata. Bersedih begitu. Jangan-jangan ini dilakukan oleh keluarga-keluarga sekitar kita atau diri kita. Semoga bisa diputar ya nak. Coba kalian saksikan. Ini iklan layanan masyarakat. Sehingga kita termotivasi dari apa yang terjadi di iklan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama menarik sekali, yaitu tentang cita-citaku. Nah, apa dibaca Najwa? Iklan. Nah, ada komentar Wika dengan video iklan ini? Bagaimana kalau Wika jadi seorang ibu besok? Ya, ternyata
ada sisi negatifnya ya nak, gawai atau HP itu. Jangan sampai mengalahkan kebersamaan kita dengan keluarga kita. Nah, kemudian ini adalah contoh iklan pemberitahuan. Siapa sudah membaca? Coba nak dibaca. Nah, ada yang harus direvisi menurut anak-anakku, ya tidak? Kan baru tahun 2024, iya kan? Masa pengumumannya sudah tahun 2025? Nah, anak-anakku harus jadi pembaca yang kritis. Nah, selanjutnya yang ke-8. Inilah contoh poster yang kalian pun telah membuatnya. Coba Nafika. Nah, beberapa pertemuan yang lalu kalian sudah membuat poster. Nah, coba ditunjukkan posternya. Mana posternya? Sudah diberi nama? Sudah diberi nama? Nah, kemudian dibalik, nah, dibalik di kertas kosong. Balik, dibalik. Nah, ya. Anakku nanti berkelompok, boleh berdua dengan teman sebelah, berempat, bertiga, baik. Tulis dan sampaikan isi poster yang telah Anda buat di depan kelas. Anakku, caranya adalah kita akan mempelajari isi poster. Nah, anakku menulis isi poster yang saya buat, misalnya ya, adalah agar orang berhenti merokok. Kalau posternya tentang rokok misalnya, atau yang lain sesuai pemikiran kalian ketika membuat poster gambar ini. Hitungan ke-5, kalian sudah berkelompok sesuai dengan teman belajar seperti biasa yang sudah dibuat di kelas. Hadap-hadapan. Pak Guru beri kesempatan kalian waktunya 15 menit mendiskusikan isi poster yang saya buat, yang telah dibuat oleh kalian. Poster Wita berisi tentang anjuran agar apa, Nawita? Isinya boleh beda, ini berhenti, itu mengurangi. Silakan Anda cermati isi poster yang telah dibuat, nanti dipanggil sesuai teman kalian yang maju memanggil temannya, begitu, biar praktis. Anak-anak, sekarang tanggal 21, Pak Guru beri kesempatan absen 21 untuk menyampaikan isi poster yang sudah dibuat. Absen 21 adalah Nabula Nurul Hafizah. Di bawah posternya sini Nabula. Kemudian perlihatkan ke teman. Ya, ayo sini Nabula. Tulis dan sampaikan isi poster yang telah Anda buat di depan kelas. Sini Nabula. Ya. Ya, ayo. Ayo teman-teman, dilihat sahabat kalian, Nabula akan menyampaikan isi poster. Boleh diperlihatkan dulu? Nah, coba yang pilih kali. Coba Pak Guru akan lihat agak jauh. Ya, silakan sampaikan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kan disimak sahabat kalian. Ya. Yo, saya akan
menyampaikan isi poster. Yang saya buat adalah agar siswa menghargai siswa-siswa lain yang mempunyai kelainan khusus atau mempunyai kekurangan. Nah, itu bunyinya apa? Depan stop bullying. Bullying bahasa apa, Titan? Bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia apa? Perundungan atau berdekatan dengan kata mengejek. Stop, berhenti, jangan mengejek teman. Gitu Naulan maksudnya. Ya, tepuk tangan buat Naulan, sahabat kalian. Ya, terima kasih. Diakhiri salam menunjuk teman laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke tempat duduk. Silakan Naulan. Satu teman laki-laki. Biar Wulan yang memilih. Wulan sudah? Berunding? Siapa? Oh, Rafli, silakan. Rafli. Ya, Rafli. Bawa posternya, sampaikan seperti Wulan menyampaikan. Wulan memilih karena kamu soleh. Salam dulu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan poster yang saya buat. Coba diperlihatkan ke teman-teman sambil senyum. Nah, ini posternya Wilina. Widya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan. Ya, diperlihatkan. Ini diangkat, coba diangkat. Wah, ya. Isinya. Sirke, kelihatan tidak posternya Widya? Coba diangkat. Nah, Mirna, kelihatan tidak posternya Widya? Ya, kelihatan. Isi posternya silakan disampaikan. Agar apa? Agar orang-orang bisa menjaganya dan Ya, agar orang-orang bisa menjaga kehidupan laut. Ya. Ada komentar posternya Widya? Tidak ada. Diakhiri. Waalaikumsalam wabarakatuh. Tepuk tangan tuh kelas 8A telah menyampaikan isi poster. Ketua kelas menghimpun kembali. Nanti bagian Pak Guru untuk menilai dengan seksama poster yang sudah kamu buat. Diberi nama, jangan lupa nama lengkap. Anak-anak dicermati LKS halaman 31. Nah, ada lembar asesmen formatif 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah anak-anakku menjawab, nanti LKS-nya dikumpulkan. Dikerjakan sekarang sebelum kita menjalankan ibadah sholat duha. Baik anak-anak kelas 8A yang berbahagia, tidak terasa kita sudah
Sampai di penghujung pembelajaran Pak Sarin, waktunya sudah hampir menjalankan ibadah sholat duha. Nah, coba anak-anak simak terakhir, kita bisa menyimpulkan pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan ke teks eksposisi atau artikel. Semoga ilmu yang sudah Pak Sarin sampaikan pada kesempatan pagi ini bermanfaat untuk kita semua, amin. Mari kita akhiri dengan berpantun. Jangan suka duduk di pintu, menghalangi orang jalan, rajin-rajin membaca buku agar otak jadi brilian. Pulau Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Tepuk tangan buat 8A. Selamat menjalankan ibadah sholat duha yang tidak berhalangan. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sugianti Hasanah, calon guru penggerak dari Kabupaten Cilacap angkatan 11. Di sini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik pada tahap pasca observasi bersama rekan sejawat saya Bapak Sahrin selaku guru bahasa Indonesia di SMP Negeri Satap 5 Majenang. Pada kesempatan kali ini saya juga tidak sendirian, saya ditemani dengan Bapak pengajar praktik saya, Bapak Lukman. Assalamualaikum Pak Lukman. Assalamualaikum Pak Sahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Lukman, saya akan memulai kegiatan coaching saya dengan Bapak Sahrin ya Pak. Selamat siang Pak Sahrin. Selamat siang Bu Yanti. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Sahrin hari ini? Alhamdulillah hari ini baik Bu. Baik, alhamdulillah. Mohon minta waktunya sebentar ya Pak. Sudah mengganggu waktu mengajarnya Pak Sahrin atau sudah selesai sih? Ini jeda pembelajaran. Tidak pembelajaran. Ya. Oke, jadi bisa ya Pak. Betul. Kita ngobrol-ngobrol sebentar aja, Siap, ngobrol siap. santai terkait pembelajaran yang kemarin Pak Sahrin sudah laksanakan ya Pak pada minggu lalu. Iya, Nah, betul. Jadi tujuan percakapan kita kali ini adalah untuk mengevaluasi dan merefleksikan kegiatan belajar mengajar yang sudah Pak Sahrin lakukan, yang tentunya kemarin saya ikut di kelasnya Pak Sahrin. Betul. Gitu. Nah, jadi nih Pak, setelah kegiatan kemarin, pembelajaran yang kemarin tentunya beda ya Pak. Yang mana biasanya Pak Sahrin itu sendiri dengan anak-anak, kemarin saya ikut gitu di belakang anak-anak gitu. Iya. Terus bagaimana nih perasaannya Pak Sahrin? Secara umum kegiatan pembelajaran, apalagi ada rekan mitra, baik itu rekan sejawat maupun dari kegiatan guru penggerak, supervisi kegiatan pembelajaran Pak Sahrin merasa sangat senang. Begitu Bu. Alhamdulillah Pak ya. Jadi Pak Sahrin tidak keberatan guys kemarin. Tidak keberatan. Iya, alhamdulillah. Untuk begini Pak, strategi yang kemarin Pak Sahrin sampaikan di pra-observasi ya Pak, kita Iya. kan sudah berbincang juga terkait pra-observasi. Pak Sahrin strateginya itu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada Peserta didik. pada peserta didik, fokusnya di produk nih Pak. Betul, Nah, betul. Itu dari penerapan pembelajaran kemarin, apakah sudah sesuai Pak dengan modul ajar yang Pak Sahrin siapkan? Diawali dari mempersiapkan modul ajar, kemudian Pak Sahrin menata dari konsep materi tentang cara membuat poster. Kemudian anak sekaligus
menyampaikan isi poster yang mereka buat. Secara keseluruhan, tujuan tersebut dari perencanaan hingga pelaksanaan atau proses pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dibuat. Baik, berarti strategi Pak Sarin itu yang dilaksanakan terkait membuat poster dan anak-anak mampu menyampaikan amanat yang poster yang mereka buat begitu ya Pak, itu Betul. terlaksana begitu ya Betul. Pak. Berarti untuk tahapan pembelajarannya itu dari awal sampai akhir itu terlaksana semua ya Pak. Dari awal sampai akhir, kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembelajaran itu terlaksana di dalam proses belajar mengajar yang sudah dilakukan. Saya juga melihatnya seperti itu Pak. Ketika kemarin saya melihat Pak Sahril mengajar itu sudah sangat runtut gitu, dan sudah sesuai dengan model ajar yang Pak Sahril susun begitu Pak. Untuk ini Pak, untuk terkait siswa nih, kalau tujuan pembelajaran kemarin kan Pak Sahril menyampaikan ada 2 tujuan pembelajaran. Barusan juga Pak Sahril menyampaikan terkait siswa mampu membuat poster sesuai minatnya. Betul. Dan tujuan yang kedua, siswa mampu menyampaikan amanat atau isi dari poster yang mereka buat begitu Pak. Apakah dari tujuan pembelajaran itu anak-anak sudah tercapai Pak? Dari tujuan pembelajaran pertama, anak mampu membuat poster, kemudian anak mampu menyampaikan pesan atau isi poster yang mereka buat. Itu sudah terlaksana. Jadi anak-anak sudah mampu membuat poster, kemudian menyampaikan isi atau pesan poster yang mereka buat. Benar. Sebelum mereka menyampaikan isi poster juga kemarin saya lihat ada proses diskusi ya Pak, di mana anak-anak itu memang bertukar pikiran terkait apa yang nantinya akan disampaikan dari poster yang mereka buat begitu. Betul. Tapi dari diskusi itu ini ya Pak, anak-anak tuh sudah mulai aktif begitu ya Pak? Betul. Anak sudah mulai aktif dalam kegiatan diskusi. Tentu saja pembelajaran kita berfokus pada sifat pembelajaran yang diferensiasi. Ada anak yang proaktif, ada anak yang biasa saja, ada juga sebagian kecil anak belum maksimal. Ya Pak. Untuk ini Pak, kita ke area pengembangan. Baik. Yang Pak Sahril sampaikan pada saat kegiatan pra-observasi, itu kan ada 3 area pengembangan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor begitu Pak. Bisa Pak disampaikan terkait refleksinya Pak Sahril dari 3 area pengembangan ini sudah terlaksana atau mungkin ada yang belum maksimal begitu? Area pengembangan dari kognitif atau pengetahuan, kan anak sudah mempelajari atau memahami cara membuat poster atau konsep tentang poster. Kemudian dari segi keterampilan atau psikomotor, mereka dituntut mampu membuat poster atau produk berupa poster. Kemudian dari sikap atau afektif, mereka bisa memilah bagaimana cara membuat poster yang santun. Jadi secara kegiatan pembelajaran 3 aspek ini sudah terpenuhi begitu Bu. Jadi tidak, meskipun anak itu tetap dibebaskan temanya ya Pak sama Pak Sahril kemarin terkait poster, apapun temanya silahkan gitu. Tetapi di sini Pak Sahril sudah menitik beratkan kepada tetap afektifnya nih. Jadi sikap bijaknya anak dalam membuat dan menyampaikan isi poster yang mereka buat begitu ya. Dengan tema yang bebas, dengan tema poster yang bebas, sekaligus Pak Sahril memantau anak. Apakah dalam membuat poster dengan diberi kebebasan tema, mereka masih memiliki intuisi untuk membuat poster yang baik. Artinya mereka punya empati untuk mewujudkan produk berupa
poster yang tidak asal-asalan begitu, Bu. Tentunya bisa mempengaruhi baik kebiasaan baik untuk yang lain begitu Iya, ya, Pak. betul. Dari Sisi posternya. positifnya memang sisi positifnya dengan tema yang bebas itu kita menyaksikan bahwa anak memang memiliki empati ya untuk mewujudkan poster yang baik begitu. Betul. Luar biasa sekali nih Pak Sahrin ya. Jadi meskipun membebaskan anak, tetapi Pak Sahrin tetap memandu dan melihat proses anak itu ternyata afektifnya baik begitu ya, Betul, Pak. betul. Terus untuk ini Pak, dari proses pembelajaran kemarin nih, tadi dari tujuan, alhamdulillah terlaksana semua ya Pak, dari dua Ya. tujuan, terus strateginya juga sesuai dengan modul ajar, area pengembangannya juga dari ketiga kognitif, afektif, dan psikomotor, alhamdulillah tercapai begitu. Ya, Yang kira-kira dari pembelajaran itu kurang maksimal atau kurang optimal itu mana Pak? Ada tidak? memang Pak Sarin merasakan dari pembelajaran ini di antara hal yang kurang maksimal yaitu belum keseluruhan siswa termotivasi dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, untuk perbaikan ke depan anak-anak yang belum termotivasi baik dalam diskusi atau membuat poster yang baik, ini guru mapel, saya guru mapel bahasa Indonesia tentu saja tidak sendirian. Bisa melibatkan rekan yang lain, misalnya guru bimbingan konseling atau guru mapel yang lain. Jadi setiap pembelajaran memberikan motivasi sehingga anak-anak selalu semangat dalam kegiatan belajar mengajar begitu, Bu. Oh ya, luar biasa ya Pak. Dari yang ada kurang optimal itu anak-anak ada yang beberapa belum aktif, Betul. tetapi Pak Sari mencoba untuk berkolaborasi, tidak hanya sendirian ya Pak, Betul. tapi dengan guru mapel lain Iya. supaya selalu memberikan motivasi kepada siswanya begitu ya Pak. Betul. Terus untuk tindak lanjutnya ke depan nih Pak Sahrin terkait pembelajaran, kan tadi saya lihat juga pembelajarannya itu sudah luar biasa, bagus sekali Pak Sahrin. Tindak lanjut Pak Sahrin ke depannya apakah mau tetap dengan pembelajaran yang berdiferensiasi atau bagaimana ini Pak? Tindak lanjut ke depan, saya pikir pembelajaran berdiferensiasi ini perlu senantiasa dilaksanakan karena anak itu secara kodrat memang berbeda. Dan untuk perbaikan ke depan, hal-hal yang Pak Sarin rasa kurang, ke depannya modul ajar dipersiapkan yang lebih baik lagi. Kemudian anak yang kurang termotivasi diberikan motivasi. Kemudian diferensiasi itu bisa diferensiasi konten, kemudian diferensiasi produk. Intinya pembelajaran yang berorientasi pada murid atau student oriented ya. Baik Pak, kalau bisa saya simpulkan gitu Pak, itu pembelajaran Pak Sahrin kemarin itu sudah luar biasa gitu Pak, sudah menerapkan diferensiasi produk seperti itu. Dan Pak Sahrin tindak lanjut ke depannya ingin menerapkan modul ajar yang coba berdiferensiasi konten dan proses gitu ya Pak. Betul. Jadi sepertinya hasil percakapan kita ini sudah sangat lengkap Pak ya, sudah sangat lengkap dijawab semua oleh Pak Sahrin, dan saya melihat pembelajaran Pak Sahrin itu sudah sangat luar biasa begitu. Terima kasih Pak Sahrin atas praktik baiknya, atas izinnya saya bergabung di kelasnya Pak Sahrin, melihat proses pembelajaran yang Pak Sahrin lakukan dengan anak-anak begitu Pak. Untuk yang terakhir, apa ada tambahan dari Pak Sahrin atau kesimpulan begitu? Kesimpulan Pak Sarin, pembelajaran diferensiasi tetap dilaksanakan. Guru senantiasa menyiapkan modul ajar dengan sebaik mungkin. Kemudian siswa yang kurang termotivasi, tidak hanya satu atau dua guru yang memotivasi, tapi melibatkan seluruh dewan guru untuk senantiasa memberikan motivasi, termasuk di dalamnya guru
bimbingan konseling. Tentu saja begitu Bu Yanti. Terima kasih Pak, ini pencerahannya luar biasa ya Pak. Memang kalau misal kita hanya sendirian untuk memotivasi anak atau membuat suatu program itu tidak akan berjalan maksimal ya Pak. Kita Betul. butuh rekan, butuh teman untuk berkolaborasi supaya semua pembelajaran itu selalu berpihak pada murid. Betul Bu Yanti. Terima kasih Pak Farin atas waktunya. Mohon maaf sekali mengganggu. Iya, Terima kasih Pak Lukman atas waktunya. sama-sama Bu Yanti. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.